Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Regi Setiawan, bisa dipanggil Regi, dengan NIM 251F10052, asal dari Tempurjo, Jember. Saya di sini ingin membuat video UAS tentang disabilitas majemuk. Dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD, mata kuliah pendidikan disabilitas majemuk. Yang pertama adalah definisi disabilitas majemuk. Disabilitas majemuk adalah kondisi seseorang yang mengalami disabilitas lebih dari satu. Selanjutnya yaitu adalah anak dengan kelainan majemuk. Yang pertama adalah kendala proses pendidikan berat tidak bisa diakomodasi di kelas. Yang kedua, mengapa program dan layanan yang khusus dirancang untuk yang kelainan tunggal. Yang kedua adalah penyebabnya adalah yaitu faktor genetik, faktor obat-obatan, narkoba, dan kecelakaan. Yang ketiga adalah anak yang berkelainan majemuk kompleks atau bervariasi. Yang keempat adalah tidak ada dua individu yang memiliki disabilitas atau ketidakmampuan yang betul-betul sama meskipun memiliki jenis kelamin yang sama. Yang ketiga adalah memiliki kesulitan tersendiri dalam identifikasi untuk menemukan potensi yang dikembangkan, menemukan apa yang ada pada dirinya, apa yang belum ada pada dirinya, dan apa yang dibutuhkan termasuk kebutuhan pendidikan khususnya. Selanjutnya adalah klasifikasi, yaitu yang pertama ada disabilitas netra, disabilitas rungu atau tuli, disabilitas tidak kesah, disabilitas intelektual, terus lamban belajar atau slow learner, anak berkesulitan spesifik, anak gangguan berkomunikasi, anak gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi adalah menemukan secara kasar, yaitu usaha seorang ortu, guru, tenaga kependidikan atau medis untuk mengetahui apakah anak mengalami penyimpangan fisik, motorik, intelektual, sosial, emosional maupun tingkah laku dalam perkembangannya. Selanjutnya adalah asesmen. Asesmen dilakukan oleh tenaga yang profesional seperti guru, dokter, psikolog, terapis, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tujuan identifikasi. Tujuan identifikasi adalah menghimpun informasi apakah seseorang mengalami kelainan atau penyimpangan dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan dan kebutuhannya. Selanjutnya adalah prosedur identifikasi. Yang pertama adalah penjaringan atau screening, pengalitanganan atau reveal. Yang ketiga adalah klasifikasi, yang kepada perencanaan pembelajaran, dan yang kelima pemantauan kemajuan belajar. Selanjutnya adalah penjaringan atau screening. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah menandai anak-anak yang menunjukkan gejala tertentu. Yang kedua adalah menyimpulkan anak yang tergolong hambatan majemuk. Yang selanjutnya yang kedua adalah pengalitanganan atau referral. Berdasarkan gejala yang ditemukan anak dikelompokkan menjadi dua, yaitu anak dapat ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran. Yang kedua adalah anak perlu dirujuk ke ahli yang lebih spesifik, kemudian baru ditangani oleh guru. Proses pengalitanganan atau referral, proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional hanya untuk membantu mengatasi masalah anak bersangkutan. Jika tenaga profesional tersebut tidak tersedia di sekolah, tenaga lain seperti guru pembimbing khusus atau guru PLB atau konselor. Ketiga adalah klasifikasi. Apabila berdasarkan pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah dan perlu tindakan lanjut atau pengobatan, terapi atau latihan khusus, guru segera mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan
Jadi guru tidak mengobati atau memberikan terapi, melainkan sekedar meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya akan membantu siswa dalam hal pemberian pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan mana yang dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Yang selanjutnya adalah pemantauan kemajuan belajar. Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar berhasilnya pembelajaran khusus yang telah diberikan sesuai dengan diagnosis dan PPL. Jika tidak memiliki kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan. Jika anak mengalami kemajuan yang signifikan dalam pelayanan program khusus tersebut, maka program tersebut sambil diteruskan, sambil diperbaiki, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Selanjutnya alat identifikasi. Yang pertama adalah informasi riwayat perkembangan anak, yang kedua informasi data orang tua anak atau wali, yang ketiga informasi profil kelainan anak. Pertama adalah informasi riwayat perkembangan anak. Perkembangan anak sejak dalam kandungan hingga tahun-tahun terakhir sebelum SD, MI atau SLB untuk mengetahui latar belakang perkembangan anak tersebut. Yang kedua adalah data orang tua atau wali siswa. Keadaan orang tua siswa yang bersangkutan adalah dalam penelitian yang diketahui bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan anak. Lingkungan keluarga dapat meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, status sosial ekonomi, sikap penerimaan orang tua terhadap anak, serta pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak. Data orang tua atau wali siswa sekurang-kurangnya mencakup itu informasi mengenai identitas siswa, hubungan orang tua anak, data sosial ekonomi orang tua, agama, status pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, tempat tinggal orang tua, umur orang tua. Yang ketiga adalah informasi mengenai profil kelainan anak. Tanda-tanda kelainan anak atau gangguan khusus pada siswa jika ada perlu diketahui guru. Kadang-kadang adanya kelainan khusus pada diri anak secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor timbulnya problem belajar. Tentu saja hal ini sangat bergantung pada berat kelainannya yang dialami serta sikap penerimaan anak terhadap kondisi tersebut menyusun program pelajaran individu. Selanjutnya adalah siswa dengan hambatan intelektual. Disabilitas intelektual adalah keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, ditandai dengan keterbatasan keterampilan, skill selama perkembangan sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensi, kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Selanjutnya adalah gangguan selama periode perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan adaptif di konseptual, sosial, ranah yang praktis. Selanjutnya adalah diagnosis tes perkembangan intelektual, diagnosis melalui tes kecerdasan, tes perilaku, dan tes IQ. Itu tingkatan kondisi seorang mengalami disabilitas tua. MID 55-70, mampu didik atau ringan, tidak memperlihatkan kelainan yang mencolok atau suatu perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak lainnya. Tinggi dan berat badan tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Rentang perhatian pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Memperlihatkan rasa malu atau pendiam, namun bisa berubah jika banyak diikutkan berinteraksi dengan anak lainnya. Beberapa keterampilan dapat dilakukan dengan sendiri, pengawasan dalam mengurus diri sendiri seperti makan, mandi, dan berpakaian. Ini adalah moderate 40 hingga 50, mampu latih. Dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu walau respon agak lama dalam pendidikan maupun pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan.
dapat dilatih dalam menulis, membaca secara sederhana, menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan, namun kelainan fisik tersebut tidak seberat kategori severe dan profound. Selanjutnya adalah severe 25-40 berat, tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun dalam tugas-tugas sederhana, membutuhkan perlindungan hidup dan pengawasan yang teliti, mengalami gangguan bicara, lidah sering menjulu keluar bersama keluarnya air liur, kepala sedikit lebih besar, dan biasanya kondisinya fisiknya lemah. Dapat dilatih khusus apabila kondisinya fisik memungkinkan. Selanjutnya layanan pendidikan bagi anak disabilitas intelektual. Yang pertama adalah respon to intervention atau RTI. Yang kedua, strategi pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, positive behavior support atau PBS. Selanjutnya adalah yang pertama adalah definisi respon to intervention RTI. Pendekatan multi tingkatan untuk identifikasi awal dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar dan perilaku. Layanan dapat diberikan oleh berbagai personel, guru pendidikan umum atau pendidik khusus dan spesialis. Proses RTI dimulai dengan penanganan berkualitas tinggi dan penyaringan universal semua anak di kelas pendidikan umum. Yang ketiga ada pelajar yang berjuang diberikan intervensi pada tingkat intensitas yang meningkat untuk mempercepat kecepatan belajar mereka. Selanjutnya adalah kemajuan dipantau secara ketat untuk menilai kecepatan pembelajaran dan tingkat kinerja sistem siswa. Keputusan pendidikan tentang intensitas dan durasi intervensi didasarkan pada respon siswa individu terhadap instruksi. RTI dirancang untuk digunakan saat membuat keputusan baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Ciptakan sistem pengajaran dan intervensi yang integrasi dengan baik yang dipandu oleh data hasil anak agar implementasi RTI bekerja dengan baik. Komponennya penting berikut harus diimplementasikan dengan tepat dan dengan cara yang ketat. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar menggunakan pemahaman dan kemampuan akademik dalam berbagai konteks nyata dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat stimulatif atau nyata baik diri sendiri maupun bersama-sama. Yang kedua, strategi ini dapat membantu siswa dengan gangguan intelektual yang memiliki keterbatasan dalam mengingat informasi melalui pengalaman yang nyata, visual, konkret, dan yang diberikan secara sederhana untuk memudahkan pemahaman siswa disabilitas intelektual. Yang ketiga, positive behavior support atau PBS. PBS merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang diterapkan untuk melatih perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial. Selanjutnya adalah prinsip PBS, menekankan perilaku tampak dan dapat digunakan sebagai indikator bahwa anak telah mempelajari perilaku tersebut dan menerapkannya. Yang kedua, perilaku dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh aturan yang ditegakkan. Yang ketiga, memanfaatkan potensi lingkungan fisik dan non-fisik di sekitar anak untuk pembelajaran perilaku. Yang keempat, menekankan strategi sistematik dan individual dengan cara memberi positif reinforcement atas perilaku yang diharapkan dan menghindari pemberian hukuman. Sekian video UAS tentang disabilitas majemuk. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.